Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam kenal dengan saya, Windy Silviana dari lingkungan Santo Yohanes Paulus II, wilayah 17. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita untuk mendalami dan merenungkan serta merefleksikan pertemuan bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga. Kita tahu ya bahwa tema besar tahun ini adalah Allah sebagai sumber harapan manusia. Dan subtema yang ketiga diambil tema sebagai berikut. Allah sumber harapan karena kasih setianya. Adapun situasi dan latar belakang tema ini adalah kita umat beriman selama 3 tahun ini menghadapi pandemi COVID-19. Kita bahkan tidak sedikit yang harus mengalami musibah. Mereka harus kehilangan orang-orang yang dicintai, entah itu anak, orang tua, bahkan pasangan. Juga banyak perusahaan yang harus mengalami impact dari situasi ini. Mungkin ada yang kesulitan, bahkan sampai bangkrut, dan banyak juga karyawan yang harus dirumahkan atau di PHK. Di tengah situasi seperti ini, tidak sedikit dari kita barangkali yang mempertanyakan, di mana Tuhan? Di mana kasih setia Tuhan yang dijanjikannya? Apakah sungguh Tuhan membiarkan ini harus terjadi? Dalam situasi seperti ini kita diajak untuk mendalami bahwa Allah sumber harapan karena kasih setianya. Allah setia, Dia hadir dalam segala zaman, termasuk di tengah-tengah situasi yang kita hadapi ini. Bagaimana Allah tetap menyertai kita melalui masa-masa sulit ini dengan berbagai cara, dengan perhatian dari bentuk solidaritas yang terbangun di antara kita, sesama kita yang saling peduli. Saudara-saudariku sekalian, pendalaman inspirasi kitab suci pertemuan ini diambil dari Kitab Nabi Hosea bab 6 ayat 1-6, di mana di situ digambarkan Allah selalu setia. Kesetiaan Allah itu seperti fajar dan seperti hujan yang selalu menyegarkan bumi. Dan kita diajak menyadari juga dan melihat kembali kasih Allah yang selalu menyertai kita dalam situasi pandemi ini. Kesetiaan Allah itu menyertai dan menolong kita juga menjadi inspirasi bagi kita untuk saling peduli dan saling menolong satu dengan yang lain. Baik, saya akan bacakan secara singkat dari kitab Nabi Hosea bab 6 ayat 1-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, siapa Nabi Hosea? Nama Hosea sendiri itu berarti Tuhan adalah keselamatan. Kitab Hosea ini mengisahkan kisah cinta kasih Allah dan pengkhianatan manusia yang digambarkan dari umat Israel itu. Ini satu hal yang unik di mana Tuhan memanggil Hosea sebagai nabi, tapi Tuhan juga meminta dia untuk menikah dengan Gomer, seorang pelacur. Gambaran pernikahan Hosea dengan Gomer ini adalah suatu gambaran relasi ketaatan iman kepada Allah dengan bangsa Israel. Pada masa itu,
Umat Israel sudah tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka meninggalkan Tuhan, dan Tuhan ingin menghukum mereka. Tuhan memberikan Nabi Hosea sebagai nabinya untuk menyelamatkan umat Israel supaya mereka itu bertobat. Jadi gambaran pernikahan Hosea dan Gomer adalah gambaran relasi antara Tuhan dengan umat Israel yang tidak setia, tetapi Allah Bapa tetap setia. Bapak Ibu sekalian, di dalam teks tersebut, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel? Nah, Allah selalu mengupayakan yang terbaik melalui Nabi Hosea. Ya, di situ digambarkan Tuhan bukan hanya menerkam, tetapi Tuhan juga menyembuhkan. Tuhan tidak hanya memukul dan melukai, tetapi Tuhan juga membalut luka-luka itu. Bahkan Tuhan itu menghidupkan dan membangkitkan, sehingga orang Israel atau umat manusia tetap dapat berdiri tegak di hadapannya. Ajakan untuk berbalik kepada Tuhan itu merupakan ajakan untuk disembuhkan, dihidupkan, dan dibangkitkan. Dan bagaimana kesetiaan Tuhan itu digambarkan dalam perikop ini, yaitu Tuhan yang selalu setia kepada umat Israel digambarkan seperti fajar yang selalu menyingsing di pagi hari. Setia, ya. Fajar itu selalu setia muncul di pagi hari. Atau seperti hujan yang turun di akhir musim. Hujan itu menyegarkan, hujan itu membuat pertumbuhan, ya, menghidupkan baik itu tanaman maupun manusia. Dan bagaimanakah gambaran kasih setia umat Israel kepada Tuhan? Di dalam teks yang kita baca tadi, kasih setia Tuhan itu digambarkan seperti embun pagi, sangat singkat. Embun pagi yang hilang pagi-pagi, ya. Kita tahu ya, embun kalau pagi-pagi subuh kita bangun, kita melihat ada embun di kededaunan, tapi sebentar lagi siang dikit hilang itu sudah, ya. Atau digambarkan seperti kabut pagi, masih dingin, ya, subuh. Jadi kabut itu ada, tapi begitu sedikit hangat, sedikit terang, kabut itu pun menghilang. Itulah kesetiaan gambaran dari umat Israel yang sungguh-sungguh tidak setia kepada Allah. Jadi kesetiaan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kesetiaan orang Israel. Oleh karena itu, Nabi Hosea ingin orang Israel perlu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Bahwa Tuhan itu sungguh setia. Tuhan itu sungguh mengasihi umat manusia. Walaupun umat Israel atau bahkan kita semua senantiasa berdosa dengan meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan umat Israel. Dan Tuhan juga memberikan pesan kepada umat Israel apa yang Tuhan suka. Tuhan suka umat Israel itu sungguh-sungguh mengenal Dia. Kalau kita tidak mengenal baik seseorang, tentu kita akan mudah salah paham terhadap orang itu. Begitu juga dengan umat Israel. Dengan dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka dia akan mengetahui bahwa Allah itu kasih setianya sesuai dengan janjinya kekal abadi selamanya. Tuhan lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada kurban. Mungkin orang bisa mempersembahkan kurban tanpa perlu iman kepercayaan. Tetapi kalau umat Israel itu atau kita semua bisa mengenal Tuhan dengan baik, maka kita sungguh-sungguh akan mengasihi dan percaya penuh kepada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan Allah lebih jelas bermakna daripada korban bakaran. Bagaimana pengenalan akan Tuhan itu? Bahwa Tuhan selalu berbuat baik. Dan di akhir pertemuan ini kita diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan dalam masa pandemi ini? Manakah kebaikan Tuhan yang saya alami dalam situasi pandemi ini? Apakah ada pemahaman baru tentang Tuhan yang saya temukan selama masa pandemi ini? Apakah saya sungguh mengasihi Tuhan dengan menolong sesama? Begitu saudaraku sekalian pertemuan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.